2026. Kita rasa semua orang bisa setuju untuk mengatakan kalau edisi tahun ini adalah edisi yang tidak akan terlupakan. Tentunya ada beberapa alasan kenapa, mulai dari tuan rumahnya yang diadakan di Perancis, tapi salah satunya pasti mengarah kepada bagaimana Team Spirit berhasil keluar sebagai juara. Sekilas, kalian mungkin tidak menyadari adanya hal yang spesial, toh satu tim pasti akan juara, bukan? Well, yes, memang benar, tapi apa yang kalian tidak sadari adalah bagaimana hasil dari turnamen ini membuktikan kalau e-sport Mobile Legends telah resmi memasuki era baru. Ada satu istilah yang selalu digunakan oleh komunitas e-sport ketika melihat ranah kompetitif dari Mobile Legends. Juaranya yang sudah bisa ditebak. Satu istilah yang 100% benar adanya. Dan to be fair, istilah ini tidak hanya berlaku kepada e-sport Mobile Legends, tapi dunia kompetitif secara keseluruhan. Jangan terlalu jauh, League of Legends milik Riot pun punya masalah yang sama, di mana juara dari turnamen internasional mereka selalu saja datang dari Cina atau Korea Selatan. Bahkan keluar dari e-sport dan pindah ke olahraga tradisional kemarin, Piala Dunia sekalipun sudah bisa kalian kerucutkan untuk beberapa negara saja yang bisa memenangkannya. Selama hampir satu dekade, e-sport Mobile Legends selalu dipandang seperti itu. MPL Indonesia dan Filipina tanpa perlu diragukan lagi telah menjadi dua negara terkuat, sekaligus dicap kontender juara sebelum turnamennya dimulai. Malaysia adalah negara ketiga yang membuntuti, tapi dari Malaysia saja perbandingannya ke Indonesia dan Filipina masih terbilang cukup jauh. Itulah kenapa ketika Selangor Red Giants juara MSC 2024, komunitas sudah melihatnya sebagai anomali. Sekarang pada edisi tahun 2026, semua ekspektasi, prediksi, dan istilah tadi berhasil dipecahkan karena tim yang keluar sebagai juara datang dari region yang bisa dibilang cukup sunyi. Tidak pernah terpikirkan kalau suatu hari nanti kita akan melihat tim dari region CIS berhasil membawa pulang trofi MSC. Team Spirit, tim berlogo naga tersebut baru saja mengalahkan yang Grand Final dengan hasil yang sangat sengit. Membutuhkan 7 game sekaligus untuk pertandingan Grand Final berlangsung, tapi hasil akhir membuktikan Kid Bomba dan kawan-kawan layak untuk membawa pulang trofi Lunox ini. Kalian mungkin bisa menyebutnya sebagai hoki, flag, atau apapun itu. Tapi faktanya mengatakan kalau e-sport Mobile Legends baru saja mencatatkan tim Eropa pertama yang berhasil juara turnamen tier 1. Saking langkanya kejadian ini, apa yang diraih oleh Team Spirit merupakan rekor bukan hanya dalam e-sport Mobile Legends saja, tapi e-sport mobile secara keseluruhan. Sebelum Team Spirit, belum ada tim asal Eropa yang berhasil menjuarai turnamen tier 1. Semua ini tentu menjadi langkah yang signifikan Eropa, sampai ke bagaimana e-sport Mobile Legends mulai berkembang di luar prediksi. Membutuhkan waktu satu dekade, tapi hasilnya terasa worth it. Muntun akhirnya berhasil menciptakan ekosistem e-sport mobile yang bisa terasa balance, dan tidak didominasi oleh region tertentu saja. Oke, mungkin untuk mengatakan balance masih bisa kalian perdebatkan, tapi mari kita lihat dulu bagaimana Team Spirit berhasil menjuarai turnamen ini. Team Spirit datang sebagai perwakilan seed pertama dari CIS atau Eropa Timur. Team Spirit sendiri sebelumnya merupakan tim yang sangat mendominasi di region sana. Melihat prestasi mereka di level domestik, bisa dibilang tidak ada tim yang bisa mengalahkan mereka. Hasil juara satu sudah bukan lagi hal yang istimewa bagi skuad ini secara domestik. Itulah kenapa rasa lapar dan mimpi mereka sudah bukan lagi menjuarai liga regional, melainkan juara turnamen internasional. Sebuah harapan sekaligus motivasi yang cukup untuk membakar semangat setiap pemain sepanjang turnamen. Kalian tahu apa yang menarik? Pada babak group stage, permainan dari Team Spirit sebenarnya masih sesuai dengan prediksi. Dalam artian mereka bisa mengalahkan tim dari regional yang B aja, dan pasti akan kesulitan ketika mulai bertemu dengan The Big Three dari MPL. Hasil ini terbukti setelah mereka berhasil membantai Ignite Gaming dengan cukup meyakinkan, tapi ketika bertemu dengan tim Famos yang merupakan juara 2 MPL Malaysia season kemarin, permainan Team Spirit mulai diuji. Walaupun bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti, tapi dari kedua game, tim Famos berhasil menutupnya dengan solid. Hasil tersebut membuat Team Spirit harus turun ke lower bracket dan bertemu Guangzhou Gaming. Dari pertandingan ketiga ini, Team Spirit sempat terpleset di game pertama. Dengan kekalahan
kesalahan di fase late game yang membuat skornya 1-0 untuk tim asal Cina. Dari titik ini, tim Spirit hanya tinggal memiliki satu nyawa, satu game untuk menentukan kepulangan mereka. Tapi permainan yang disiplin dan rapih dari tim Spirit berhasil membalikan kondisi dan hasil akhir 2-1 untuk kemenangan tim Naga. Lewat hasil ini, tim Spirit berhak melaju ke babak knockout. Entah apa yang merasuki tim Spirit, karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan prediksi para penonton atau bahkan jauh dari kata prediksi. Bagaimana tidak, game pertama meminta tim Spirit untuk kembali melawan tim Famos, tim yang sebelumnya menendang mereka ke lower bracket. Tapi tim Spirit belajar dari kesalahan mereka sebelumnya, menganalisis apa yang dirasa salah ketika melawan tim Famos dan menyesuaikan permainan selanjutnya. Hasilnya, sangat efektif. 3-0 tanpa balas dengan permainan yang meyakinkan. Hasil ini seakan memberi peringatan kepada sisa tim yang ada kalau tim Spirit kali ini memang serius. Masuk ke semifinal, tim Spirit bertemu dengan satu dari dua raja terakhir turnamen ini, Onyx Esports Indonesia. Bisa apa sih tim Spirit lawan salah satu tim terkuat di dunia? Tim dari Eropa bisa apa di esport game mobile asal Indonesia yang pernah menjuarai MSC? Apa iya tim Spirit dari CIS bisa menang? Yang ada semifinal ini tinggal tidur juga hasilnya sudah pasti. Yangon Galacticos. Dari tadi kita memfokuskan video ini kepada tim Spirit yang to be fair mereka memang juaranya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bagaimana Yangon Galacticos merangkak ke grand final dengan cara mereka sendiri. Yangon Galacticos adalah tim asal Myanmar dan pertandingan grand final kemarin sudah terasa spesial sebelum game pertama dimulai. Mengingat untuk pertama kalinya grand final MSC tidak ada perwakilan Indonesia, Filipina atau Malaysia. Myanmar versus Eropa. Jangan dulu membicarakan tentang hasilnya, tapi dari pertandingan ini saja sudah membuktikan betapa jauhnya esport Mobile Legends berkembang. Sekali lagi, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk Muntun akhirnya bisa mencapai titik ini, membuat esport Mobile Legends bisa difokuskan lebih luas dan global lagi. Dari satu sisi, kita punya tim Spirit yang berhasil berjalan mulus ke grand final. Satu sisi lain, Yangon Galacticos harus merangkak mengalahkan tim Falcon Filipina. Dua tim dari region minor yang berhasil mengalahkan dua giant dalam esport game ini. Grand final dimulai, sebuah game back and forth yang berlangsung. Baik itu tim Spirit dan Yangon Galacticos telah memberikan kemampuan mereka secara maksimal. Saling serang, saling take down, saling invasi. Ada alasan kenapa pertandingan ini harus memakan 7 game sekaligus. Seakan membuktikan kalau kalian sedang menyaksikan dua tim yang setara bertarung satu sama lain. This is Team Spirit. You may raise your trophy in 3, 2, 1. Tim Spirit telah membuktikan kalau usaha mereka selama bertahun-tahun bisa berbuah manis. Bukan hanya untuk organisasinya, tapi untuk esport Mobile Legends secara keseluruhan. Kita rasa hasil ini seharusnya bisa membuka mata Muntun kalau mereka bisa membuat region kecil naik dan memberikan tahta yang setara dengan mereka region yang sudah duluan masuk ke esport Mobile Legends. Cukup ironis mungkin setelah melihat tim Spirit keluar sebagai juara, tapi melihat Liga MCC selaku asal tim ini yang sekarang sedang kesulitan. Season terakhir ada banyak organisasi asal CIS yang membubarkan divisi Mobile Legends mereka. Jadi kita rasa Muntun seharusnya melihat hasil ini sebagai wake up call. Kalau region seperti ini butuh dukungan yang lebih signifikan. Jika tim asal Eropa saja yang sebelumnya sangat asing terhadap esport mobile bisa keluar sebagai juara MSC, maka apa yang membuat region kecil lain tidak bisa melakukan hal sama? Selagi ada wadah, dukungan yang bagus, satu ekosistem esport selalu bisa tumbuh dan membuahkan hasil manis. So, sebagai penutup video ini, mari kita ucapkan kepada kalian selamat datang di era baru esport Mobile Legends. Jika